Jati dan Kubu. Kepompong. Desa itu memandang ke Watu Gunung, batu hitam yang menjulang di antara bukit-bukit gamping Sewu Gunung di tepi Laut Selatan. Seekor ayam jantan muda belajar berkokok. Suaranya parau dan terlambat. Matahari masih hangat. Di balai desa, beberapa lelaki sedang mengecat batang-batang bambu ke dalam warna merah putih berselang-seling. Di bawah atap yang bertulis PKK Nusa Indah. 4 sudut pagar sekolah desa ditumbuhi pohon Nusa Indah. 2 berbunga kemerahan, 2 berbunga keputihan. Pohon dengan bunga berbentuk serupa daunnya ini merupakan simbol persatuan Nusantara di bawah kekuasaan yang sedang berlangsung di masa itu. Majapahit Mataram modern. SD negeri itu adalah satu-satunya sekolah desa. Hari itu Jumat, hari olahraga. Tapi hari ini tidak ada pelajaran setelah senam. Sebab ini adalah Jumat mendekati perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Inilah hari kerja bakti. Halaman akan dibersihkan, dinding sekolah akan dilabur dengan air kapur yang disapukan memakai merang. Sebagian besar murid berkumpul dalam pasukan kerja bakti. Tapi ada sejumlah kecil yang mendapat tugas lain. Mereka berkumpul dalam sebuah kelas di mana bergantung gambar pahlawan serta potret Presiden Jenderal Purnawirawan Soeharto dan wakilnya Sudarmono. Mereka adalah anak-anak terpilih, murid-murid yang dianggap memiliki bakat menyanyi, musik, akting, dan berwajah paling rupawan dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka terpilih untuk mementaskan drama 17-an. Akan ada pertandingan drama sekabupaten. Para juri dari kabupaten akan datang menilai dan menentukan 10 teater terbaik. 10 grup itu akan dibawa ke ibu kota kabupaten untuk berpentas dalam 3 hari perayaan besar. Mereka akan naik panggung di hadapan bupati. Akan dinilai pemenang 1, 2, dan 3. Desa yang menang mendapat piala dan sejumlah uang. Maka anak-anak calon pemain teater itu berkumpul dengan penuh semangat. Di antara mereka tampak 2 yang paling rupawan. Penduduk desa kebanyakan berwajah gempal dan berhidung rata, seperti manusia purba yang menetap di gua-gua di perbukitan ini ratus ribu tahun silam. Seperti patung yang kita kenal sebagai Gajah Mada. Tipe wajah demikian masih dapat kau jumpai di pedalaman selatan Pulau Jawa. Inilah wajah yang dianggap milik orang jelata, wajah Gunung Kidul. Tapi 2 anak istimewa itu menjadi rupawan karena memenuhi selera estetika baru, estetika percampuran. Rupa yang dianggap milik keturunan raja. Sebab
rajalah yang bisa membuahi wanita-wanita tercantik dari tanah Jawa maupun negeri Campak. Raja mendapat upeti gadis-gadis molek mancanegara. Nah, dari sanalah penghalusan pada bentuk gempal dimulai. Dua anak ini memiliki tulang hidung yang ramping, tulang alis yang tidak terlalu menonjol, tulang dahi yang tegak, tulang pelipis dan rahang yang bersudut baik, yaitu sekitar 140 derajat. Tidak bisa diubah menjadi kelas kata lain tanpa bergeser artinya. Contohnya, misteri tidak sama dengan misterius. Misteri adalah rahasia yang jawabannya tidak akan pernah bisa kau raih. Jadi, kalau ada teka-teki bodoh dan kau tidak bisa temukan jawabannya, bukan berarti teka-teki itu adalah misteri. Atau tetap misteri sampai kau bisa menemukan jawabannya. Kalau kau tidak bisa menjawabnya, itu artinya kau bodoh. Itu saja. Contohnya, keruyuk. Begitulah bunyinya, kakinya bertanduk. Hewan apa namanya? Hewan apa namanya? Tuh, teka-teki. Misteri tidak akan pernah bisa kau kuasai jawabannya. Tapi misterius bukanlah sifat dari jawaban yang tidak bisa diraih itu. Contohnya, Tuhan adalah misteri. Anehnya, kita tidak bisa bilang bahwa Tuhan itu misterius. Sebab misterius adalah sifat seolah-olah misteri. Misterius adalah sifat berrahasia. Nah, begitulah. Parangjati mengisahkan kepadaku mengenai desas-desus tentang gelombang pembunuhan misterius yang telah berlangsung 3 tahun ini. Misterius. Karena apa? Karena pelakunya bisa digambarkan, tapi tidak diketahui siapa. Tidak bisa ditangkap. Kalaupun ada yang tertangkap, ternyata itu adalah orang gila. Yang segera dikirim ke rumah sakit jiwa oleh polisi. Pelaku pembunuhan tidak pernah jelas. Digambarkan mengenakan baju dan tutup kepala hitam. Tetapi korbannya selalu jelas. Korbannya adalah lelaki pedesaan. Kebanyakan guru ngaji atau penghulu sederhana desa. Ada yang sanggup menggantungkan hidup sepenuhnya sebagai guru agama. Ada yang nyambi dengan pekerjaan bersahaja. Korban selalu adalah orang-orang seperti penghulu semar. Media massa mengenal gelombang pembunuhan misterius ini sebagai pembunuhan dukun santet oleh pasukan ninja. Judul ini di masa sekarang terdengar sangat tidak masuk akal. Pembunuhan dukun santet oleh pasukan ninja, apa pula itu? Tapi janganlah kau 13 tahun kemudian tertawa dan menganggap ini judul komik silat, bukan judul berita. Seharusnya kau berhati-hati. Spesies manusia kurcaci yang kita anggap cerita peri belaka pun mulai diduga pernah hidup di masa lalu. Ya, fosil manusia katai ditemukan di Flores. Fosil manusia raksasa telah ditemukan di beberapa penggalian di luar negeri. Yang kita kira dongeng, bukannya sama sekali tidak berdasar. Apatah pembunuhan misterius ini yang baru 13 tahun lewat? Yang menarik dan mencurigakan, kata Parangjati, adalah bahwa media massa di Indonesia menggunakan kata itu, dukun santet. Loh, pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet. Kalau terbukti korban adalah guru ngaji, penghulu desa, kenapa kata itu dipakai? Dukun santet. Bahkan meskipun dalam bentuk yang lebih halus, orang-orang yang diduga dukun santet. Lagi pula, bagaimana membuktikan bahwa seseorang adalah dukun santet? Dukun santet segala sesuatu tentangnya adalah desas-desus. Bahwa kata itu, dukun santet, hidup untuk menerangkan peristiwa ini, kata Jati, menunjukkan bahwa ada strategi informasi yang bermain di sini. Ada disinformasi.